Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Shihab, mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Nama saya Fitria Ningsih, NIM 1909 10 10 10 40. Halo, saya Adam. Hai, saya Wisda Farlena Aidin 1881. Nama saya Lintang Fikriandi, NIM 1909 10 10 10 47. Isu yang dibahas kelompok kami yakni jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Kelompok kami akan menjelaskan bagaimana fungsi atau strategi public relation dalam menghadapi isu tersebut. Kemudian bagaimana tindakan komunikasi public relation dalam menghadapi isu tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi public relation terlebih dahulu. Nah, dalam buku Effective Public Relation menjelaskan bahwa terdapat 3 fungsi public relation. Yang pertama, memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari publik suatu organisasi, sehingga kebijaksanaan beserta operasionalisasi organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan ragam kebutuhan dan pandangan publik tersebut. Yang kedua, menasihati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal oleh publik. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi. Isu jatuhnya pesawat Lion Air JT610 ini sangat berkaitan dengan krisis. Maka dari itu, di sini saya sekaligus menjelaskan terkait tipe-tipe krisis. Terdapat 3 kategori krisis yang dikemukakan oleh Claudia Reinhardt. Yang pertama, krisis bersifat segera atau immediate krisis. Tipe krisis ini merupakan tipe krisis yang paling ditakuti karena terjadi tiba-tiba. Tidak ada waktu untuk melakukan riset dan perencanaan. Krisis jenis ini membutuhkan konsensus terlebih dahulu pada level manajemen puncak untuk mempersiapkan general plan mengenai bagaimana reaksi jika terjadi krisis yang bersifat tiba-tiba agar tidak menimbulkan kebingungan. Yang kedua, krisis baru muncul atau emerging krisis. Krisis ini merupakan tipe krisis yang masih memungkinkan praktisi PR untuk melakukan penelitian dan perencanaan terlebih dahulu. Namun, krisis ini dapat meledak jika terlalu lama tidak ditangani. Tantangan bagi praktisi PR dalam krisis ini yakni meyakinkan manajemen tertinggi untuk mengambil tindakan perbaikan sebelum krisis mencapai tahapan kritis. Tipe krisis yang terakhir yakni krisis bertahan atau sustain krisis. Krisis ini merupakan krisis yang tetap muncul selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, walaupun telah dilakukan upaya terbaik oleh pihak manajemen perusahaan atau organisasi untuk mengatasinya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi PR dalam menghadapi krisis. PR dalam menghadapi krisis dapat melakukan 3 cara yang disebut 3P, yakni pertama, pencegahan. Upaya pencegahan di sini dimaksudkan untuk langkah preventif PR dalam menghadapi krisis. Dalam hal ini, praktisi PR dianjurkan untuk memiliki pemikiran yang strategis sehingga dapat mengetahui krisis sejak dini. Yang kedua, yakni persiapan. Jika krisis telah terjadi, maka PR dapat melakukan langkah persiapan yang dapat diwujudkan dengan 2 cara. Yang pertama, komunikasi, sehingga informasi tersebut diharapkan dapat memantau terjadinya krisis di tengah masyarakat. Yang selanjutnya, praktisi PR juga dapat melakukan dan mengumpulkan data-data informasi yang akurat sehingga informasi yang akan diberikan kepada media pers sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir ialah strategi penangguhan. PR dapat melakukan strategi penangguhan. Strategi penangguhan juga disebut sebagai tindakan kuratif. Dalam melakukan tindakan atau strategi penangguhan, PR dapat melakukan berbagai cara. Yang pertama yakni mengevaluasi manajemen krisis yang telah dilakukan, sehingga kelebihan dan kekurangan dari manajemen krisis itu sendiri dapat diketahui. Selain itu, PR juga diharapkan dapat memantau sejauh mana krisis yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, PR dapat mendapatkan informasi yang akurat mengenai krisis tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, latar belakang krisisnya suatu maskapai sebagian besar karena adanya insiden pesawat jatuh. Tidak lain dengan Lion Air pun demikian. Kita ambil contoh kasus jatuhnya pesawat
pada tanggal 29 Oktober 2018 silam dalam menghadapi krisis jatuhnya pesawat JT610 insiden yang menewaskan 189 orang tersebut tentunya merugikan banyak pihak, salah satunya adalah pihak keluarga. Menurut Firsan Nova dalam bukunya Crisis Public Relation menuliskan lebih spesifik bahwa suatu peristiwa yang berpotensi membahayakan image perusahaan, reputasi maupun stabilitas keuangan adalah krisis public relation. Sebab krisis tersebut diketahui oleh masyarakat luas yang kemudian mengakibatkan munculnya perspektif buruk terhadap perusahaan hingga menurunkan kepercayaan publik. Terima kasih. Dan saya di sini akan membawakan penjelasan terkait dengan apa saja tindakan yang dilakukan oleh PR atau Public Relation dari perusahaan penerbangan Lion Air pasca tragedi kecelakaan pesawat nomor serial JT610. Untuk menjelaskan hal tersebut, saya akan membaginya menjadi beberapa poin. Poin pertama adalah langkah pertama yang diambil oleh PR Lion Air adalah menyediakan kemudahan untuk memperoleh informasi terkait dengan tragedi yang terjadi. Dalam hal ini, Lion Air pada tanggal 29 Oktober 2018 secara khusus menyediakan sarana transportasi yang berupa penerbangan gratis menuju Jakarta, serta akomodasi yang berupa penginapan gratis untuk keluarga korban. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pihak yang terkait dengan korban untuk mendapatkan informasi langsung terhadap kondisi pasca kecelakaan yang memang dikelola oleh pihak berwenang yang berada di Jakarta. Tindakan ini dilakukan tidak sampai sehari setelah kecelakaan terjadi. Poin kedua adalah pihak Lion Air secara konsisten terus-menerus memberikan bantuan dalam rangka menangani proses-proses penanganan pasca tragedi. Dan di saat yang sama juga selalu memperbarui informasi yang disampaikan terhadap pihak keluarga korban dan juga khalayak. Melalui kerjasama dengan Badan SAR Nasional, pihak Lion Air senantiasa memberikan bantuan terkait dengan program penanganan seperti pengambilan dan identifikasi korban, serta pencarian bukti-bukti lebih lanjut mengenai kecelakaan yang terjadi. Semua hal tersebut juga dilakukan seiringan dengan perbaruan informasi yang disajikan secara cepat terhadap pihak keluarga yang berada di Jakarta dan juga melalui website resmi milik Lion Air. Kemajuan dari proses penanganan ini disiarkan oleh pihak Lion Air dengan tingkat konsistensi dan presisi yang cukup tinggi. Ketiga, pihak Lion Air menyatakan bahwa mereka turut prihatin atas terjadinya tragedi ini dan mengucap belasungkawa terhadap pihak keluarga yang bersangkutan. Tiga tindakan tersebut adalah strategi PR Lion Air yang dilakukan untuk merespon tragedi. Semua tindakan yang dilakukan oleh PR Lion Air termasuk dalam strategi penanggulangan yang memang ditujukan untuk mencegah opini publik yang buruk terhadap perusahaan. Sekian, terima kasih. Mengatasi krisis yang ada atau masalah yang telah terjadi. Menurut Effendi sendiri, terdapat 7 pilar komunikasi. Yang pertama adalah adaptasi proses komunikasi. Komunikator dengan tujuan beserta peristiwa menyatakan suatu ide yang ia salurkan kepada komunikan dari siapa ia memperoleh tanggapan. Yang kedua ada pikiran. Komunikasi yang baik dilandasi pemikiran yang baik. Seorang komunikator harus berpikir dengan baik untuk merumuskan idenya sebelum ia mengekspresikannya. Yang ketiga ada penguasaan bahasa. Bahasa sangat penting dalam proses komunikasi, apakah itu bahasa verbal atau bahasa nonverbal. Yang keempat ada kejelasan. Agar suatu pesan komunikasi menjadi jelas bagi komunikan, sebaiknya diberi batasan, penekanan, pertautan, persamaan, dan ilustrasi. Yang kelima ada daya persuasi. Publik selaku sasaran komunikasi melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Yang keenam ada kelengkapan. Seorang komunikator harus mampu memilih kata-kata yang tepat, menghindari kata-kata yang mubazir, menghilangkan rincian yang tidak esensial, dan menyusun kalimat yang sederhana tetapi logis. Yang terakhir adalah itikat baik, suatu sikap dari hubungan manusiawi, hubungan masyarakat, keramah tamahan, dan kesopanan santunan, menuntut etiket baik sebagai faktor esensial pada setiap komunikasi. Jadi, public relation dari Lion Air sendiri harus bisa menjelaskan apa yang terjadi terhadap publik seperti strategi komunikasi yang disebutkan di atas. Karena itu dapat memberikan efek yang sangat baik. Yang tadinya opini publik bisa menilai bahwasannya Lion Air adalah maskapai yang sangat jelek. Nah, kemudian ketika PR dapat menjelaskan dengan sangat baik, itu dapat berbalik menjadi lebih baik lagi mengenai citra dari Lion Air sendiri. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.